di masjid ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman, dan juga dalam keadaan semangat beribadah. Jadi suatu hari baginda Nabi berpesan kepada kita bahwa kalau seandainya kita terbangun dari tidur kemudian menjumpai 3 hal. Yang pertama adalah badan sehat. Dan alhamdulillah Bapak Ibu yang hadir sekarang dalam kondisi sehat. Bukti sehat adalah bisa hadir, mampu hadir di masjid. Yang kedua, lingkungan tempat tinggal aman. Nah, lingkungan tempat tinggal kita secara umum Bapak Ibu alhamdulillah aman. Tadi kami sebelum subuh datang ke daerah sini aman. Alhamdulillah baik. Lingkungan kita layak huni. Jadi masih banyak pohonnya, masih banyak hewannya, dan itu bagus Bapak. Bapak Ibu, ciri tempat yang sehat itu menurut mantan Menteri Kehutanan dulu Bapak Ibu sekalian ya, yaitu Bapak Zulkifli Hasan. Sehat level 1. Yang yang paling yang paling rendah. Kalau masih ada di satu tempat itu, tempat kita tinggal masih ada suara burung. Nah, ini ada suara burung ya. Burung gereja ya. Numpang silaturahim burung gereja. Burung terbang bebas Bapak Ibu sekalian. Bukan burung yang dipelihara disangka itu. Kalau tempat kita masih ada itu, berarti itu ciri bahwa tempat itu masih sehat. Tapi sehat level 1. Alhamdulillah Pak, tempat kita ini masih banyak pohon, masih banyak rawa, dan masih banyak burung Pak Berarti tempat kita sehat Pak. Kalau di tengah kotanya telah sudah polusi, lah banyak gedung, tidak ada lagi pohon, itu tidak ada lagi burung Pak hewan. Tempat kita alhamdulillah masih ada. Berarti untuk kita tinggal di sini, tempat kita ini adalah layak huni. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, lebih bagus lagi itu kalau ada jangkrik. Nah, Bapak yang sering mencari umpan pancing ya, masih dapat jangkrik. Masih ada jadi galak dari jangkrik tidak ya? Itu bagus Pak. Kalau masih ada bunyi jangkrik di tempat kita, di kawasan kita, itu indikator atau itu tanda bahwa tempat kita itu bagus, layak huni level kedua. Level kedua lebih bagus. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, lebih bagus lagi, lebih asli lagi, lebih nyaman lagi, layak huni kalau masih ada di tempat kita itu adalah hewan kuku wong mati. Pak Wahyu, apa Pak Wahyu kuku wong mati? Punang-punang ya. Kalau kita lagi kecil dulu Pak, balik ngaji kan dari tempat ini, kemudian bawa obor saling kejar-kejaran, lalu terbang ya di samping kita, warna biru warna hijau, kunang-kunang ya. Ternyata Bapak Ibu sekalian, kalau ada kunang-kunang itu sangat bagus kita tinggal di sini. Itu biasanya daerah rawa, daerah semak-semak daerah dekat kuburan. Biasanya kuburan itu kan biasanya seram, banyak pohonnya. Nah itu biasanya banyak kunang-kunang. Nah, biasanya di perkebunan ini Bapak Ibu sekalian, di perkebunan sawit, di perkebunan karet misalnya, itu ternyata banyak kunang-kunang. Dan secara ilmu kesehatan, ilmu kehutanan, itu ternyata tempat itu sangat bagus untuk dihuni.
Nah, makanya uang di dusun itu Bapak Ibu sekalian itu jarang yang sakit ya. Tiap hari begawe ke sawah atau ke kebun, fisiknya sehat. Sering olahraga fisik, jalan kaki, kemudian udara yang dihirupnya itu bagus, walhasil mereka jarang sakit. Tidak beda dengan kita, kita karena tiap hari polusi, maka rentan kena penyakit. Jadi bersyukur kepada Allah kita diberikan kesehatan. Nah, maka kata baginda Nabi, pertama kalau kita terbangun dari tidur dalam kondisi sehat, alhamdulillah Pak kita sekarang sehat. Yang kedua terbangun dari tidur lingkungan tempat kita tinggal aman, layak huni. Dan yang ketiga adalah terbangun dari tidur, mohon maaf untuk makan dan minum pada hari itu ada atau tidak ngutang, maka kata baginda Nabi sesungguhnya kita adalah wong kaya. Jadi dalam pandangan Islam yang dimaksud dengan kaya itu sederhana tadi Pak. Cuma 3 ya, badan sehat, lingkungan tempat tinggal kita layak huni, yang ketiga adalah untuk kita konsumsi pada hari itu. Alhamdulillah Pak, kita insya Allah ada yang kita makan walaupun tidak mewah ya, sederhana, tapi cukup untuk hari itu. Besok lain lagi dengan rezeki yang jelas pada hari itu. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah nikmat yang lain kami bisa silaturahim ke tempat masjid Bapak dan Ibu sekalian. Enak silaturahim itu apa namanya? Kalau bahasa kita Pak bantu nambah keluarga, Pak dulu. Jadi besok-besok kalau kita ketemu di jalan, ketemu di suatu tempat misalnya, baca saling tegur Bapak Ibu sekalian ya, baca saling sapa, dan itu membuat kita bahagia. Jadi kita hidup ini terasa banyak keluarga, banyak kawan Bapak Ibu sekalian ya, banyak sanak, banyak dulur, dimulai dari seringnya silaturahmi. Bapak Ibu yang kami hormati, bersyukur pula kepada Allah pada pagi hari ini kita menunaikan puasa. Menunaikan puasa di bulan Ramadan. Ramadan itu dari bahasa Arab, berasal dari kata rombo. Rombo itu adalah pembakaran. Yang dimaksud pembakaran adalah pembakaran terhadap kesalahan-kesalahan kita atau dosa-dosa kita di masa yang lalu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita menunaikan puasa dengan baik, kemudian malam harinya kita qiyamul lail, ibadah di malam hari seperti tarawih, witir, tadarus, tahajud dan seterusnya, kita lakukan dengan baik, maka itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan. Dosa-dosa kita di masa lalu itu bisa terhapuskan dengan kita serius, fokus menunaikan ibadah Ramadan. Suatu hari baginda Nabi menyampaikan hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. As-shalawatul khams, salat yang 5 waktu. Wal jum'atu ilal jum'ati, satu salat Jumat ke salat Jumat berikutnya. Wa Ramadanun ila Ramadani, satu puasa Ramadan ke puasa berikutnya, tahun berikutnya. Mukaffiratun lima bainahun, bisa menghapuskan kesalahan antara keduanya tadi. Koma idza ijtunibatil kabair, dengan catatan ketika itu menghindari dosa-dosa besar. Jadi dosa-dosa kecil, dosa-dosa sedang yang telah kita lakukan di masa lampau, ketika kita serius, fokus ibadah di bulan Ramadan, maka itu bisa dihapuskan, ya, diampuni oleh Allah.
kecuali dosa-dosa besar. Dosa besar itu seperti durhaka kepada orang tua, kemudian mencuri, lebih besar dari situ korupsi. Ya, korupsi itu sama dengan mencuri, Bapak. Tapi level bahayanya lebih besar, pengaruhnya lebih besar karena yang dicuri punya uang banyak. Kalau mencuri biasanya punya pribadi, Pak ya. Tapi kalau korupsi mencuri, level curiannya itu lebih besar pengaruh. Kemudian contoh adalah fitnah. Nah, ini adalah kemudian berzina misalnya, itu juga dosa besar. Dosa-dosa besar seperti ini itu dibutuhkan taubat khusus, taubat serius yang kemudian kita kenal bersama dengan istilah taubat. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah ketika kita berpuasa maka mendapat satu slot, satu peluang, satu tempat nanti dijamin surga oleh Allah SWT. Kita orang beribadah itu Bapak Ibu sekalian ada 3 tujuan, Pak ya. Ada 3 motivasi maksudnya. Pertama adalah al-khawf, takut. Jadi kita beribadah itu ada sisi takut sebenarnya. Takut nanti wafat atau meninggal belum banyak beribadah. Takut nanti di alam kubur, alam pengadilan misalnya timbangan kebaikan kita ringan. Takut kemudian nanti kita masuk neraka. Itu baik. Jadi kita beribadah itu ada pertimbangan itu sebenarnya. Ada pertimbangan takut. Takut tidak berpuasa nanti masuk neraka. Ada Pak pertimbangan. Dan memang dalam satu hadis disebutkan bahwa gambaran siksa neraka yang paling ringan. Inna ahwana ahlan nari adaban yaumal qiyamah. Sesungguhnya siksa neraka yang paling ringan di hari kiamat. Contohnya ar-rajul, seseorang tudha'u fi akhmasi qadamaihi, diletakkan di telapak kakinya satu bara dari api neraka. Yuhla minha dimahu, maka secara spontan ubun-ubunnya atau otaknya itu mendidih, menggolak. Nah itu Pak, saking dahsyat. Kalau kita di dunia ini Pak, misalnya terpijak puntung masih ketemu oleh bantu Pak ya. Terpijak puntung atau terpijak bara api ya, tanpa alas, maka kaki kita merah, luka Pak ya, lalu kemudian mungkin tokak Pak ya. Tapi tidak sampai ke kepala Pak. Paling merah masuk rumah sakit ya. Yang sakit itu sebenarnya pada bagian kaki ya. Bagian atasnya tidak. Nah tapi ketika azab di hari kiamat nanti yang paling ringan, ahwana ahlan nari adzaban yaumal kiamat tadi, seseorang diletakkan satu bara api di situ, maka secara spontanitas otaknya itu mendidih. Saking dahsyatnya, saking parahnya. Maka Bapak Ibu sekalian, ya sebenarnya jangan sekali-sekali menantang, ya, kaget diaminkan malaikatnya, ya. Baik dalam malaikat itu aminu mata dulu. Jadi baik-baiklah dalam ngomong. Sesungguhnya malaikat itu suka mengaminkan, meng-ACC, ya, menyetujui apa yang kita. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, motivasi orang beribadah itu karena takut.
Yang kedua, motivasi beribadah itu adalah ar-roja. Roja itu bukan rujak Pak ya. Roja itu adalah berharap, pengharapan. Dan kita beribadah ini Bapak Ibu sekalian, baik itu puasa, misalnya ngaji, sedekah, sholat, itu tujuannya adalah mengharap. Apa yang kita harapkan? Jannah. Surga itu secara umum didefinisikan oleh para ulama adalah mala ainun ro'at, tidak pernah terlihat oleh mata, wala udunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi basyari, pun juga tidak pernah terlintas, terbersit di dalam hati umat manusia. Saking agungnya, saking enaknya Pak ya, saking bahagianya orang yang masuk surga. Tidak pernah terdengar ceritanya itu oleh telinga, tidak pernah terbayang oleh otak dan hati kita, tidak pernah terlihat oleh mata kita. Keindahan alam di muka bumi ini yang pernah kita lihat itu ya, belum bisa menggambarkan bagaimana nikmatnya surga. Kalau kita sering yasinan itu Bapak Ibu sekalian ya, itu sering kita baca. Walakum fiha ma tad'un, di dalamnya itu akan mendapatkan apa yang diminta. Jadi minta makanan akan segera hadir, minta pasangan hidup akan segera hadir, minta istirahat akan segera hadir, ya semaunya. Maka itu yang disebut dengan surga. Kemudian ayat yang kita baca ketika sholat tadi Bapak Ibu sekalian, la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba, di dalamnya itu tidak pernah terdengar ucapan-ucapan yang rendah dan ucapan-ucapan yang bohong. Jadi saking damainya, saking bahagianya, saking tenangnya kehidupan di surga. Nah Bapak Ibu sekalian, salah satu motivasi orang beribadah adalah itu, untuk mencapai surga. Yang kedua Pak ya. Yang ketiga adalah motivasi orang beribadah itu adalah karena al-hubbu, cinta, senang. Itu Bapak Ibu sekalian ya, karena cinta. Nah, jadi mungkin karena Bapak Ibu sekalian sudah terbiasa beribadah, hadir sholat subuh ke sini sebenarnya bukan karena takut surga, bukan karena takut neraka dan mengharapkan surga, tapi sebenarnya yang lebih dominan, yang lebih kuat adalah karena cinta. Cinta kepada pencipta kita, cinta kepada baginda Nabi yang menjadi utusan beliau. Dan oleh sebabnya kita dengan senang hati hadir berpuasa, kemudian menunaikan sholat subuh di sini, itu dilandasi karena cinta, senang. Ibu bapak yang kami hormati, dari ketiga ini tadi, ya, dari takut, mengharap, dan cinta, yang mana yang lebih bagus? Yang mana Pak yang lebih bagus untuk kita ini Pak, untuk kita miliki? Ya Bapak Ibu sekalian, jadi sebenarnya bagus semua Pak ya. Tapi levelnya yang lebih bagus itu adalah kita beribadah dilandasi cinta. Jadi karena cinta itu akan membuat kita misalnya senang, membuat kita tanpa beban, membuat kita beribadah dengan sangat bagus kualitasnya. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi yang perlu kita upayakan bersama-sama adalah beribadah itu karena cinta. Sholat tarawih misalnya Pak ya, puasa, kemudian ngaji dan seterusnya itu dilandasi.
Bapak Ibu yang kami hormati, oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita menyampaikan ada 4 golongan manusia yang dirindukan surga. Nah, ini menarik Bapak Ibu sekalian pembahasan. Kalau selama ini kita yang mengharapkan surga, ya kita yang benar-benar menantikan, bercita-cita ingin ya menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu dalam hadis ini disebutkan ada 4 kelompok manusia yang itu dirindukan surga. Jadi bukan kelompok ini yang sangat mengharapkan surga. Sebaliknya, surganya yang rindu mencari mana orang tempat. Lanjut Bu ya. Jadi, kalau tak lanjut sambung minggu depan. Al-jannatu, surga, mushtaqatun, rindu, ila arba'ati nafar, kepada 4 kelompok. Surga rindu kepada 4 kelompok manusia. Pertama, talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Jadi kalau kita suka ngaji, suka membaca Al-Quran, ya, dimanapun itu Bapak Ibu sekalian, bisa di masjid, musola, bisa di rumah, ya, atau bisa di tempat kita kerja, sempat-sempatnya kita membaca Al-Quran, maka itu bisa menjadi bisa menjadi tadi golongan orang yang mendapatkan surga. Dalam hadis lain disebutkan bahwa pahala membaca Al-Quran itu sangat besar Bapak. Ada satu ayat misalnya alif lam mim, itu dihitung 3 huruf, ya. Alifnya 1, lam 1, mim 1, 3. 1 kebaikan 1 huruf dikali 10 sama dengan 30 kebaikan. Baru ngaji 1 alif lam mim, kebaikannya, ganjaran pahalanya itu mendapatkan 30. Apalagi ayat yang kita baca itu banyak berlembar-lembar, apalagi di bulan Ramadan, maka itu dilipatkan. Nah, oleh sebabnya Bapak Ibu sekalian, kesempatan bersama sangat bagus Pak. Kita rajin-rajin membaca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan. Sempat-sempat waktu ya kita sempatkan, sambil nunggu berbuka puasa misalnya Pak ya. Setelah sholat barang berapa menit ya kita baca Al-Quran, itu masuk nanti golongan yang surga rindu kepada. Tunggu ya. Yang kedua adalah wahafidil lisan, orang yang pandai menjaga lisan. Jadi orang yang lisannya itu ya, berkata yang baik, atau kalau tidak dia diam. Falyaqul khairan aw yasmut dalam hadis lain. Maka hendaknya lisannya itu digunakan berucap dengan ucapan yang baik, atau kalau tidak dia diam. Jaga lisan baik. Nah, maka penting Pak kita jaga lisan kita ini, jangan sampai misalnya gara-gara lisan kita ini seolah-olah omongan kita itu merendahkan orang lain. Agama mengajarkan jangan menghina orang lain, jangan merendahkan orang lain. Likulli syai'in maziyah, setiap orang itu punya kelebihan masing-masing. Setiap orang itu ada kekurangan, ada kelebihan. Jadi kita tidak boleh Bapak Ibu sekalian dalam hati ataupun lisan kita itu seolah-olah merendahkan orang lain. Karena orang lebih dalam sesuatu, ya mungkin dia lebih kaya, ya lebih dia punya jabatan, ya,
dia terhormat, tapi di sisi yang lain dia punya kelemahan. Pun demikian, orang lain bisa saja tidak terpandang, bisa saja hidupnya biasa saja, tapi kemudian dia punya kelebihan lain, potensi lain. Oleh sebab itu kita tidak boleh merendahkan, menghina orang. Itu Bapak Ibu sekalian, ya. Menjaga lisannya, kita jangan misalnya memanas-manasi orang, Pak, ya, sehingga antara satu kelompok dengan kelompok lain tidak akur, terpancing emosi gara-gara lisan. Itu hal itu bisa orang yang menjaga. Yang ketiga, wa muqinil ji'an, orang yang baik, dia memberi makan wong yang lapar. Ini bagus juga Pak. Ketika Ramadan ini orang berpuasa kan lapar. Bagus juga kalau kita dalam kondisi memungkinkan, ya kita niatkan untuk berbagi bukaan puasa itu kepada orang yang berpuasa. Ini Bapak Ibu. Atau juga tidak mesti di bulan puasa Bapak Ibu. Ya hari-hari biasa, kiri kanan kita, keluarga kita yang mohon maaf kurang mampu, ya diperkirakan mereka lapar, maka sebaiknya kita berikan semampu kita, ya. Kita berikan makanan, kita berikan perhatian dan seterusnya agar mereka juga semangat, mereka juga kenyang dan seterusnya. Berarti agama kita itu toleransi, Pak, ya. Toleransi terhadap orang lain, ya. Yaitu memberikan makan orang yang apalagi momen-momen Ramadan Ibu, ya. Nah Ibu kalau masak makanan di sore hari Ibu bagi-bagi Ibu, ya. Ikhlas. Agar ikhlas bagi makanan itu ngasihnya pakai kantong, kan. Tidak usah pakai wadah, ya. Kalau pakai wadah kakek ngarep dibalikan apa lah oleh tante sebelah, ya. Apalah kakeknya diisi tante sebelah itu jadi beban Bu, ya. Jadi beban. Jadi beban. Sebab pajak baik Bu, tetangga sebelah kiri kanan kita tuh nak balikan itu beban. Aku tidak lemah, ya, balikan kiri kosong, mangkok kosong. Nah isinya belum ada, ya. Ujung-ujungnya kakek mangkok itu tidak dibalik. Lama-lama nak nanya tidak lemah sudah hilang Bu. Makanya sebagusnya kita kasih pakai plastik, ya. Jadi tidak perlu nanti balik ke plastik Bu, ya. Ikhlas. Ikhlas, ya, bagus. Makanya agama kita mengajarkan kalau masak fa'akfir maroko, maka perbanyaklah kuahnya. Bagikan dengan tetangga. Jadi Bu, ya, Bu anak kalau masak kolak misalnya banyak kuahnya, bagi Bu. Tapi jangan kuahnya baik Bu, ya. Kuahnya itu ibaratnya hiasannya baik, ya. Kuahnya baik lagi boleh dianjurkan, apalagi daging ya, masak pindang, masak ini, ya. Itu kan mengganggu, apalagi kita di perumahan Bu, ya. Itu mengganggu, menyiksa kiri kanan kita. Maka agar tidak tersiksa kita bagi apa yang kita masak. Tidak mesti banyak Bu, yang penting cinta kasih, ya. Itu ada makanan berbagi. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, puasa ini fi syahri Ramadan, yang nanti dirindukan surga itu adalah orang berpuasa di bulan Ramadan. Ternyata ketika kita berpuasa dengan bagus, dengan serius pada bulan Ramadan, itu dirindukan nanti surga oleh Allah SWT. Kalau kita pikir empat-empatnya ada di bulan Ramadan, Pak. Talil Quran, orang yang gemar membaca Quran. Kita gemar membaca Al-Quran biasanya di bulan Ramadan, banyak lebih banyak. Yang kedua adalah hafidil lisan, menjaga lisan. Yang ketiga muqinil ji'an,
memberi makan orang yang lapar. Nah, kalau bulan puasa, jangan pas lapar itu hidup ya. Ketika waktunya sudah masuk ya. Jangan sini, aku ngamalkan hadis. Kamu lapar ya puasa, ngapain makan. Nah, itu tidak boleh gitu Pak ya. Yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan. Nah itu semuanya ada di bulan Ramadan Pak. Dan bulan-bulan yang lain. Kiranya itu Bapak Ibu sekalian silaturahim yang Pacar kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Tentu Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah memasuki hari ke-8 ya, menunaikan ibadah puasa. Alhamdulillah, tinggal beberapa hari lagi, mudah-mudahan kita tetap istiqomah ya, dan tetap sabar di dalam menunaikan ajaran agama ini sesuai dengan nama masjid Bapak Ibu ya, As-Solihin, wong yang sabar. Kiranya itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan. Terakhir kita akhiri dengan doa bersama. Mudah-mudahan acara kita insya Allah diberkahi. Kemudian ke depannya kita bisa sama-sama mengamalkan apa yang kita sampaikan tadi. Dan kita sukses puasa di bulan Ramadan ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid-din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najiyatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.